Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat berprestasi. Ya, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar lingkaran. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang luas lingkaran. Ibu hanya ingin mengingatkan kembali jika kalian sudah lupa. Pada lingkaran ini ada bagian-bagian yang harus kita cermati sebagai data untuk menghitung rumus, ya. Yang antaranya ini. Lingkaran ini adalah terdiri dari ada yang disebut dengan jari-jari yang disimbolkan dengan huruf R kecil, yaitu posisinya dari tengah ke pinggir, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, itu namanya jari-jari. Sedangkan dari ujung ke ujung namanya garis tengah dan disimbolkan dengan huruf D kecil. Nah, bagaimana menghitung luas lingkaran? Luas lingkaran kita simbolkan dengan L besar sebagai luas dan ini lingkaran kecil. Jadi ini dibacanya luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Nah, V ini sama dengan rumus ketentuan 22/7 atau 3,14. Kemudian R sama dengan jari-jari. Nah, maka luas lingkaran ini adalah kita menggunakan 22/7 atau 3,14. Tergantung kepada soal. Jika angka pada soal mudah dibagi 7, maka kita gunakan 22/7. Tetapi jika sukar dibagi 7, kita gunakan V-nya menggunakan 3,14. Contoh soal. Ini lingkaran, kita umpamakan ini R. R-nya sama dengan 14 cm. Berapakah luas lingkaran? Maka kita tulis rumus dulu. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Maka angka ini pada gambar kita masukkan pada rumus. Kira-kira jika R-nya 14 mudah dibagi 7 atau tidak? Ya. Ini bisa dibagi 7, maka kita gunakan V-nya dengan 22/7. Kali, ini titik adalah tanda kali. R-nya berapa? 14, kita tulis 14. Karena R-nya dikuadratkan, maka 14-nya kita tulis 2 kali, ya. Perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 14 cm. Dan jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R kecil, ya. Untuk mengaplikasikan bilangan ini pada rumus, perhatikan penjelasan Ibu. Yaitu luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. V-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jari ini merupakan kelipatan 7. Jadi supaya mudah mengalikannya dengan kelipatan 7 lagi atau membaginya dengan angka 7. Dikalikan dengan R ini 14 jari-jari, kita simpan di sini 14 karena dikuadratkan, maka ini kali 14 kali 14. Jadi VR kuadratnya adalah 22/7 kali 14 kali 14. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara dicoret secara bersilang antara pembilang dengan penyebut, ya. Karena kalau ini memakai per, ini semuanya per 1. Jadi disilang secara pembagian dengan cara bersilang. Perhatikan 22/7 kali 14 kali 14. Untuk memudahkan dan memudahkan kalian mengalihkan, ini dicoret. 7 dengan 14 ini kelipatan 7, bisa dibagi oleh angka yang sama yaitu 7, ya.
7 kita coret dibagi 7. 7-nya bukan 7 ini, tapi 7 di dalam otak kita. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kita coret 14 yang ini. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Maka sisa bilangan yang akan dikalikan adalah 22 kali 14 kali 2. Maka hasilnya adalah 616 cm persegi. Untuk luas jangan lupa memakai persegi, ya, karena persegi ini menunjukkan adanya dua bagian dalam satu bidang datar yang dikalikan. Ini hasilnya persegi. Ini contoh untuk menggunakan 22/7. Paham ya semua? Oke. Selanjutnya Ibu akan memberi contoh dengan lingkaran yang jari-jarinya R-nya adalah 10 cm. Nah, berapakah luasnya? Luas lingkaran ini adalah tetap rumusnya adalah VR kuadrat. Tetapi penggunaan V-nya ya bukan 22/7 karena 10 susah untuk dibagi 7 ya. Untuk memudahkan hitungan kalian, V-nya kita menggunakan 3,14 kali berapa R-nya? Jari-jarinya berapa? Kita masukkan ke sini 10 kali 10. Maka bilangan yang tertera di sini adalah 3,14 kali 10 kali 10. Ya. Untuk memudahkan kalian menghitung ini, jika bilangan desimal atau yang memakai koma dikalikan dengan 10 atau pemangkatan 10, tinggal memindahkan nolnya. Jika 3,14 kali 10 dulu, maka ini pindah komanya ke belakang menjadi 31,4. Kemudian kalikan lagi dengan 10, maka koma yang tadi pindah lagi ke belakang. Jadi hasilnya menjadi 314. Ya. Atau ini di sini penjelasan penjelasan terpisah ya. 3,14 kali 10 kali 10 yang pertama. Ini hasilnya 31,4. Nah, 31,4 kita kalikan lagi dengan 10 yang ini, maka hasilnya menjadi 314. Inilah hasilnya dan jangan lupa sentimeter persegi. Anak-anakku, perhatikan lagi ke papan tulis. Tadi kita sudah membahas tentang luas lingkaran. Sekarang kita akan menghitung tentang keliling lingkaran. Kalau pada luas kita menggunakan bilangan pada jari-jari, ya, yaitu dari titik tengah ke pinggir. Tetapi kalau pada keliling yang kita gunakan adalah garis tengah atau diameter, ya. Nah, rumusnya keliling lingkaran kita tulisnya K dengan menggunakan bukan KO ya, ini lingkaran ada titiknya di tengah. Rumusnya adalah VD ya. V-nya boleh 22/7 atau 3,14 dan D-nya adalah garis tengah atau diameter ya. Selanjutnya Ibu berikan contoh soal. Contoh soal misalnya ini lingkaran, kemudian diameternya dari sini ke sini, diameternya misalnya 21 cm ya. Kita menghitung rumusnya adalah keliling lingkaran. Ini dibacanya jangan disingkat, tapi dijelaskan. Keliling lingkaran sama dengan VD ya. Berapa V-nya? Untuk memudahkan angka 21 kita hitung dengan cepat, maka V-nya kita menggunakan 22/7 kali berapa D-nya? 21. Maka ini bisa dikalikan secara langsung atau menggunakan
sistem coret seperti awal, yaitu disilang antara pembilang dengan penyebut. Kita coret ini dibagi dengan angka yang sama. 7 dibagi 7 yang ada di otak adalah 1. Dan 21 dibagi 7 adalah 3. Maka yang tersisa adalah 22 kali 3. Hasilnya adalah 66 cm. Ini tidak usah memakai persegi. Kalau keliling tidak usah memakai persegi. Karena ini keliling artinya ini nih, keliling lingkaran, ya. Itu saja penjelasan untuk keliling. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang bangun ruang. Dan yang akan kita pelajari hari ini tentang volume bangun ruang atau volume, ya. Dalam matematika, dalam geometri istilahnya ada yang disebut dengan bangun datar dan ada yang disebut dengan bangun ruang. Perbedaannya adalah bangun datar hanya bisa kita lihat secara mendatar. Contohnya ini papan tulis, ya. Kemudian pintu, kalender, gambar, foto dan gambar-gambar yang hanya bisa dilihat secara satu arah. Tetapi kalau bangun ruang disebut bangun ruang karena mempunyai ruangan. Nah, Ibu ambil contoh misalnya, maaf ya. Ibu ambil contoh misalnya ini. Ini adalah kubus. Kubus disebut kubus ini karena ukurannya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, kemudian tingginya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama, ukurannya sama. Kalau ini 10 cm, maka ini semuanya 10 cm. Itu namanya kubus dan ini bentuknya. Silakan kalian di rumah cari benda-benda yang berbentuk kubus untuk lebih mengingatkan kalian. Yang kedua adalah misalnya ini, ya. Ini adalah balok, ya. Balok itu ukurannya agak berbeda dengan kubus karena ukurannya tidak sama antara panjang, lebar dan tingginya ini berbeda ukurannya. Nah, ya, silakan kalian bisa melihat bentuk-bentuk kubus di rumah. Contohnya dus bekas pasta gigi itu bentuknya balok, ya. Kemudian dus obat juga, ya, itu bentuknya balok. Dan silakan kalian mencari benda-benda yang mirip dengan yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ini adalah 5 segi 4, ya. 5 segi 4 ini mempunyai alas bentuknya segi 4. Nah, ini ya segi 4. Tetapi atasnya ini berbentuk segitiga. Jadi gabungan dari 4 segitiga. 5 segi bermacam-macam. Ada 5 segitiga, ada 5 segi 4, ada 5 segi 5 dan sebagainya tergantung alas. Itu saja. Kemudian ada juga yang disebut dengan silinder atau tabung, ya. Ibu tidak punya di kelas ini, tapi kalian bisa melihat seperti bentuk gelas. Itu bentuknya bentuk silinder atau tabung. Atau bekas makanan kaleng, ya. Kaleng-kaleng makanan itu bentuknya tabung atau silinder. Ada lagi kerucut, ya, yang biasa dibuat untuk mencetak awuk atau nasi tumpeng. Itu namanya kerucut. Kemudian prisma kalau di Cicalengka biasanya ada makanan yang disebut ladu. Nah, itulah yang disebut dengan prisma segitiga. Ada lagi prisma yang lain sesuai dengan alasnya, ya, segi 5, segi 4 dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Ibu hanya ingin memperkenalkan bangun-bangun tersebut secara gambar dan menghitung bagaimana rumus volumenya. Yang pertama adalah balok yang tadi dicontohkan. Ini balok. Cara menghitung luas volumenya adalah, maaf ya, cara menghitung volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini panjang kali lebar kali tinggi. Nanti hasilnya harus, kalau ini cm, maka hasilnya harus memakai cm kubik atau pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena ada 3 bagian pada bangun ini yang dikalikan. Beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar dihitungnya luas, bukan volume. Dan hasil akhirnya memakai persegi atau pangkat 2.
Jelas ya? Nah, yang kedua adalah kubus. Kalau kubus ini ada kemiripan dengan menghitung persegi. Kalau persegi hanya S pangkat 2, tapi kalau kubus S pangkat 3 karena 3 kali karena 3 bagian yang dikalikan. Jadi sisi kali sisi kali sisi ya, yang tadi digambarkan. Jadi ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Kemudian prisma segitiga volumenya adalah setengah kali alas. Alasnya ini tergantung bentuknya. Kalau segitiga berarti bawahnya segitiga. Kalau segi 4 berarti ininya alasnya segi 4 ya. Jika ada yang salah silakan kalian kritik Ibu jika gambarnya salah. Nanti kita sesuaikan. Nah, ini alas ini disesuaikan dengan bentuk alasnya. Apakah segitiga, segi 4 atau segi 5 dan sebagainya, kali tinggi ya. Nanti ada tingginya ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah 5 segi 4. 5 segi 4 ini karena alasnya berbentuk segi 4. Rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 kali alas. Alas ini adalah tergantung bentuknya kali tinggi. Ini tingginya ini ya. Kemudian kerucut juga sama ya, seperti ini. Cuma ini kadang-kadang disesuaikan dengan bentuknya, bentuk alasnya. Kalau kerucut ini alasnya sudah pasti lingkaran, maka rumusnya sama tapi lihat alasnya. Kalau kerucut ini 1/3 kali VR kuadrat, atau ini adalah luas lingkaran kali tinggi, semuanya dikalikan tinggi ya. Jadi untuk kerucut luas alasnya adalah luas lingkaran dikalikan 1/3 dan dikalikan tinggi. Kalau silinder atau tabung ini juga sama, luas alas kali tinggi, luasnya tetapi tidak pakai 1/3 karena ini sudah berbentuk kutub tabung ya. Jadi VR kuadrat atau luas lingkaran kali tinggi, berapa tingginya? Dan jangan lupa memakai kubik atau pangkat 3 pada hasil akhirnya. Begitu saja. Dan untuk pembahasan yang lebih rinci, insya Allah kalau kita ada kesempatan, Ibu akan memberikan bimbingan secara langsung, secara berkelompok, boleh di rumah atau boleh di sekolah, dengan memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan 3M agar kita selalu aman ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Nanti akan Ibu berikan bimbingan secara langsung dengan berkelompok. Demikian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.